Assalamualaikum, halo teman-teman semuanya. Kembali lagi dengan saya yang akan menemani teman-teman belajar JavaScript Studio 5. Saat kode kita sudah banyak, mengelolanya dalam satu file sangatlah rumit. Karena itu, programmer sering membuat beberapa file teman-teman. Jadi kita akan memisahkannya agar mudah diatur dan diperbarui. Nah, jadi di sini di contoh ini kita akan membuat 3 file, ada script.js, doc.js, dan animal.js. Coba kita terapin teman-teman. Nah, coba kita lihat. Di sini sudah ada 3 file teman-teman. Ada script.js, animal.js, dan doc.js. Coba kita ikutin perintahnya teman-teman. Nah, pindahkan atau salin definisi kelas animal ke bagian di bawah ini. Nah, kita salin ini, lalu kita copy dan kita tempel di sini. Sedangkan yang di script.js bisa kita hapus aja teman-teman. Berikutnya, pindahkan class doc ke doc.js teman-teman. Coba kita copy class doc sampai bawah sini, stop. Kita copy lalu kita tempel di doc.js, lalu yang di script.js bisa kita hapus teman-teman. Sekarang kita lihat jawaban yang diharapkan. Oh, ternyata jawabannya memang masih error karena kita belum mengaitkan satu sama lain. Antara file yang satu dengan file yang lain belum kita kaitkan teman-teman. Jadi ini baru dasarnya mengenai pemisahan 3 file ini. Sekarang kita lanjut untuk belajar cara menggabungkannya teman-teman. Dalam latihan sebelumnya, kesalahan terjadi setelah kita memisahkan file. Hal ini terjadi karena nilai yang diperlukan untuk file dihapus saat kita melakukan pembagian kode ke file yang berbeda teman-teman. Dalam contoh di bawah ini, pesan error akan ditampilkan karena kelas animal tidak ada dalam doc.js. Nah, ini ketika kita pisahkan, nah, error muncul karena kelas animal tidak ditemukan di file doc.js. Coba kita next. Kesalahan saat membagi file dapat diselesaikan dengan menautkan setiap file dan menuliskan nilai yang diperlukan ke file tersebut. Dalam kasus ini kita harus membolehkan kelas animal untuk digunakan dalam doc.js dan memperbolehkan kelas doc agar dapat digunakan dalam script.js. Jadi kita harus saling mengaitkan atau menyambungkan antara file yang satu dengan file yang lain teman-teman. Misalnya kita sambungkan script.js dan doc.js, begitupun doc.js dengan animal.js. Coba kita next teman-teman. Pertama, mari kita buat agar kelas animal dalam animal.js dapat digunakan dalam file lain. Setelah mendefinisikan kelas, tulis export default class name untuk mengekspor kelas dan memungkinkan untuk diteruskan ke file yang berbeda teman-teman. Ini contohnya, kita akan mengekspor kelas animal dengan kita menulis kode export default animal. Selanjutnya, mari kita buat agar kelas animal dapat digunakan di dalam doc.js. Untuk menggunakan kelas yang didefinisikan dalam file lain, kita harus mengimport ya teman-teman. Jika sebelumnya kita mengekspor, sekarang kita mengimport. Kita dapat mengimport kelas dengan menulis import spasi class name from tanda kutip titik garis miring file name tanda kutip lagi dan diakhiri dengan tanda titik koma. Nah, tadi kan kita mengekspornya, sekarang kita import supaya kita mengambil kelas yang sudah diekspor teman-teman. Coba ini ada contohnya, kita lihat import animal from tanda kutip titik garis miring animal tanda kutip dan diakhiri titik koma. Nah, dalam hal ini eksistensi titik js itu tidak perlu ditulis, nggak apa-apa teman-teman. Coba kita latihan. Import class doc di bawah baris ini. Nah, masih ingat kan cara mengimportnya? Cara mengimportnya itu kita tulis import doc atau class doc, kita tulis doc from, asalnya dari mana teman-teman? Tanda kutip
titik garis miring doc, tanda kutip lagi, dan di akhir titik koma teman-teman. Lalu kita ke animal.js, ekspor kelas animal. Nah, tadi kita akan mengekspor kelas animal. Kita tulis ekspor default animal. Dan kita tulis titik koma ya akhirnya. Kita juga akan mengimpor kelas animal di bawah baris ini. Nah, kita tulis import animal from tanda kutip titik garis miring animal, tanda kutip lagi. Nah, di sini kita tidak perlu menulis animal.js ya teman-teman, cukup tulis animal saja dan di akhir titik koma. Lalu di bawahnya kita ekspor class doc di bawah garis ini, ekspor default doc di akhir titik koma. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Nah, jawaban yang dari kode kita sama teman-teman, karena kita sudah mengkaitkannya. Wah teman-teman, ternyata di akhir saya lupa menulis titik koma teman-teman. Nah, titik koma. Nah, sekarang kita next ke pembelajaran berikutnya, yaitu tentang mengekspor nilai teman-teman. Meskipun kita berlatih mengekspor class, namun bukan hanya class yang dapat kita ekspor teman-teman. Semua jenis nilai seperti string, integer, bahkan function dapat kita ekspor teman-teman. Saat mengekspor, ekspor default constant name ditulis seperti yang kita lihat di bawah ini. Nah, ini nama konstantnya teks. Kita dapat mengekspor ekspor default text dan di akhir titik koma. Ini cara mengimportnya, import text from, terus nama filenya, tanda kutip titik garis miring sampel 1 tanda kutip titik koma. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah kanan yang ini, kita akan memindahkan deklarasi instance doc dari script.js ke file yang baru, yakni doc.data.js. Meskipun kode ini sangat singkat dan manfaat yang diperoleh dari misalkan file tidak banyak, ini merupakan langkah yang baik untuk membuat kode kita lebih rapi teman-teman. Coba kita next. Untuk memisahkan file, buat perubahan pada kode kita seperti yang ditampilkan di gambar di bawah. File doc.data.js harus mengimpor class doc dan mengekspornya constant doc yang merupakan instance milik doc. Setelah itu, impor constant doc ke dalam script.js. Nah, ini contoh gambarnya sesudah dirubah. Coba kita next. Kita bisa langsung latihan saja. Nah, ini ada file baru doc.data.js. Perintahnya kita coba baca sebelah kiri. Kita ke script.js dulu. Pindahkan import class doc dan constant doc baris 2 sampai 4. Nah, yang ini baris 2 sampai 4 kita pindahkan. Kita copy dulu. Kita pindahkan dari script.js ke doc.data.js. Nah, coba kita copy 2 sampai baris keempat, lalu kita salin di file doc.data.js. Nah, baik.
berikutnya ekspor constant doc. Kita tulis ekspor default doc, nama konstantnya. Lalu kita akhiri titik koma. Baik. Berikutnya kita impor constant doc dari doc.js ke script.js. Kita import. Kita tulis. Yang ini yang baris 2 sampai 4 yang tadi udah kita salin, kita hapus dulu. Terus kita import. Kita tulis import doc spasi from tanda kutip titik garis miring doc data, tanda kutip lagi, dan di akhir titik koma teman-teman. Ini jawaban yang diharapkan. Ini jawaban kita sudah sama teman-teman. Bisa kita next ke pembelajaran berikutnya. Sekarang kita akan belajar tentang export default. Statement export default disebut default export. Dengan export default, saat file diimport, export default value akan secara otomatis diimport. Karena itu, nama, nilai saat mengekspor dan mengimpor kode dapat berbeda teman-teman. Ini contohnya. Ketika kita mengekspor doc, kita dapat mengimportnya dengan nama dogi yang berbeda atau nama lainnya. Itu bisa teman-teman. Coba kita next. Export default hanya dapat digunakan untuk satu nilai dalam satu file teman-teman. Karena nilai export default akan secara otomatis diimport saat file tersebut diimport, maka hanya satu nilai yang diperbolehkan. Jika kita ingin mengekspor beberapa nilai, gunakan ekspor bernama yang akan kita bahas di slide berikutnya. Ini kalau kita ekspor 2 kali nggak bisa teman-teman, akan error. Ini contoh dari ekspor bernama. Ekspor bernama diekspor dengan menuliskan nama di dalam tanda kurung kurawal ini tanpa menuliskan default. Saat mengimport nilai ekspor nama, tentukan nama ekspor tersebut di file yang akan menerimanya. Nilai yang akan kita import dapat ditentukan dan menulis import dalam tanda kurung kurawal value name from, lalu file name-nya, nama filenya, menggunakan kurung kurawal untuk value-nya. Tidak seperti ekspor default, ekspor bernama dapat mengekspor beberapa nilai. Seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri, menulis ekspor name1, name2 akan memungkinkan kita membuat beberapa ekspor bernama dari satu file. Beberapa import juga dapat dibuat bersama teman-teman. Ini contohnya, kita bisa mengimport dua data. Coba kita latihan. Kita lihat perintahnya teman-teman. Tulis ulang export default doc dalam doc.js ekspor bernama. Ini maksudnya gimana teman-teman? Maksudnya itu di doc.js kita hapus defaultnya, lalu kita beri kurung kurawal untuk nilai 1 sama nilai 2. Nilai satunya doc1, nilai 2-nya doc2, tutup kurawal. Perintah berikutnya, dalam script.js ganti import doc dengan dua konstan yang diekspor sebelumnya, doc1 dan doc2. Baik, karena kita ini udah mengekspor, sekarang kita mengimport di script.js teman-teman. Ini bisa kita ganti import spasi. Ini kita beri nilai dalam tanda kurung kurawal doc1, doc2. Sekarang kita akan
import dua nilai ini. Perintah berikutnya, tulis ulang docinfo dalam script.js dengan kode di bawah ini. Oh, ini kita hapus, kita ganti. Sekarang kita lihat jawaban yang diharapkan. Sekarang kode kita seperti apa? Sudah sama belum seperti jawaban yang diharapkan? Ternyata sudah sama, teman-teman. Kita bisa next ke pembelajaran berikutnya. Coba kita next. Sejauh ini kita telah menggunakan titik garis miring file name untuk menentukan file yang mau diimport. Kode ini disebut jalur relatif karena fungsinya adalah untuk menunjukkan jalur yang dapat menghubungkan satu file ke file yang lain. Seperti yang dapat kita lihat di sebelah kanan, yang ini teman-teman. Jalur menuju ke file titik garis miring docdata sudah dideklarasikan. Jalur ini menunjukkan posisi menuju docdata JS dari posisi script.js. Nah, coba kita next. Tanda jalur relatif titik garis miring dengan satu titik berarti kita membuat jalur untuk keluar selangkah ke direktori di mana file yang memiliki jalur relatif tersebut disimpan. Seperti contoh di bawah kanan, jika kita menulis tanda kutip titik garis miring docdata tanda kutip di file script.js, maka kita membuat jalur relatif yang mengatakan kode untuk keluar selangkah dari script.js ke direktori src dan kemudian masuk ke file docdata.js. Coba kita lihat ini contohnya. Kita bisa menulis kode import seperti ini. Coba kita next. Untuk latihan jalur relatif, mari kita coba untuk mengubah struktur direktori yang telah kita gunakan sejauh ini. Seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri, mari kita lihat jalur relatif saat mengimport docdata.js dari direktori data ke file script.js. Nah, ini contohnya teman-teman. Bisa kita lihat cara menuliskannya. Coba kita lanjut. Jika kita mau keluar dari satu direktori, gunakan dengan dua titik, teman-teman. Pelajari gambar di kiri saat mengimport doc.js dari direktori kelas ke docdata.js. Nah, ini gambarnya. Ketika kita bisa keluar ini dari docdata ke data, lalu ke kelas dan sebagainya. Coba kita latihan. Untuk latihan ini, kami telah membagi file dalam direktori src menjadi dua direktori class dan data. Coba kita lihat nih. Nah, di sini udah ada dua bagian, dua direktori, ada class dan data. Class itu isinya ini dan data isinya ini aja. Coba kita lihat perintahnya, teman-teman. Dalam script.js, tulis ulang jalur relatif sehingga kedua konstan dapat diimport. Nah, coba kita lihat di script.js. Kita ubah, teman-teman. Nah, kita perhatikan di script ini kita beri data garis miring. Soalnya sebelum ke sana kita melalui data dulu, keluar dari direktori data dulu. Sekarang coba kita ke docdata.js. Nah, di sini kita tambahkan class karena sebelum keluar itu kita ke class dulu. Jadi titiknya juga dua kali, teman-teman, karena keluarnya dua kali. Titik dua kali, garis miring, class, garis miring, doc. Penulisannya seperti itu. Coba kita lihat jawaban yang diharapkan. Nah, dengan kita menulis file seperti itu, jawabannya juga akan muncul. Baik, sekarang kita kirim.
kita lanjut ke pembelajaran berikutnya. Sekarang kita masuk ke paket 1 yang akan mempelajari cara lain untuk mengimport selain yang telah kita pelajarin. Di dunia JavaScript, banyak orang membuat kode mereka terbuka dan tersedia untuk publik sebagai paket. Di bahasa JavaScript, kita dapat menggunakan paket tersebut dengan mengimportnya ke kode kita, teman-teman. Seperti gambar di sini. Coba kita next. Untuk mengimport paket dalam program kita sendiri, gunakan kata import. Saat mengimport paket, tentukan nama paket bukan nama file. Contoh di bawah menunjukkan bagaimana cara mengimport paket yang disebut calc. Ini contohnya, teman-teman. Bisa kita perhatikan cara penulisannya. Kita lanjut ke slide berikutnya. Setelah mengimport, kita akan dapat menggunakan paket dalam file. Paket calc memungkinkan kita mengubah warna teks seperti yang ditunjukkan di sebelah kiri. Kita dapat mengubah warna teks dengan mudah dengan menuliskan string ke metode paket seperti calc yellow dan calc beacon. Dapat kita pahami, teman-teman. Nah, ini adalah contoh penggunaannya. Coba kita lanjut. Sekarang kita akan mulai latihan yang telah kita pelajarin. Coba kita lihat perintahnya. Import paket calc dengan nama konstan. Calc di bagian atas dapat kelas animal untuk JS diimport. Nah, coba kita import dulu. Import paket calc. Kita tulis import calc CHALK from tanda kutip CHALK tanda kutip lagi, dan kita tutup atau kita akhir dengan tanda titik koma, teman-teman. Jangan lupa. Berikutnya kita lihat perintah atau arahannya. Coba kita scroll, teman-teman. Ubah warna hasil print nama saya adalah bla 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 dalam .js menjadi kuning. Coba kita ubah menjadi kuning, teman-teman. Ini jawaban yang diharapkan. Seperti itu, tulisannya nanti menjadi kuning. Bagaimana caranya? Coba kita tulis di sini console.log buka kurung. Kita tulis dulu calc.yellow. CHALK.yellow. Nah, lalu di ujungnya kita tutup kurung juga. Jadi kalimat nama saya ada bla 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 ini di dalam calc yellow, nanti akan berubah menjadi kuning, teman-teman. Sekarang kita lanjut arahan berikutnya. Kita ke kiri, kita lihat arahannya. Ubah warna latar belakang output saya adalah seekor bla 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 menjadi cyan. Ini baca gimana nih? CYAN. Nah, sekarang kita tulis di sini seperti tadi, buka kurung calc.cyan BGCYAN. Nah, nanti seperti ini hasilnya sudah sama. Yang itu menjadi kuning, yang ini latar belakang menjadi warna cyan. Dan next ke materi berikutnya di paket 2. Terakhir, mari kita gunakan paket yang akan memungkinkan kita memasukkan nilai dari konsol. Seperti yang ditunjukkan di gambar di bawah, kita akan membuat agar instance class doc dapat dibuat bergantung pada nilai yang dimasukkan. Nah, ini contohnya, teman-teman. Bisa kita lihat.
hasil berubah sesuai nilai yang dimasukkan. Coba kita next. Dengan mengimport paket Redline SYNC, kita akan dapat masukkan nilai ke dalam konsol dan menggunakan nilai tersebut dalam program kita. Caranya, import paket seperti yang ditunjukkan di gambar sebelah kiri di sini teman-teman. Lalu tulis kode ini. Nah, ini contohnya nih. Nilai input dapat diberikan untuk konstan dan variabel dalam program kita. Seperti yang kita lihat di gambar sebelah kiri, kode Redline SYNC question dapat diberikan untuk konstan. Nah, ini contohnya. Bisa kita lihat gambar di sini. Nanti akan dihasilkan seperti ini. Coba kita next. Redline SYNC juga dapat menerima nilai integer. Untuk menerima nilai integer, kita dapat menggunakan Redline SYNC question int. Nah, bisa kita lihat contoh di sini. Ini penulisan kodenya. Ketika memasukkan integer, gunakan question int. I-nya kapital ya teman-teman, jangan lupa. Kita bisa langsung latihan di paket yang kedua ini. Ini adalah latihan yang terakhir. Coba kita lihat perintahnya di bagian atas tempat flash doc dalam doc.js. Nah, di sini teman-teman diimport dan import paket ini. Nah, kita pertama kita import dulu. Kita tulis import Redline SYNC from asalnya dari mana, Redline tanda hubung SYNC. Nah, kita hapus dengan tanda kutip dan diakhiri tanda titik koma. Berikutnya tulis ulang dengan menggunakan Redline SYNC question. Nah, ini kita tulis ulang teman-teman. Coba kita lihat petunjuknya dulu di sebelah kiri teman-teman. Berikan kode untuk constant name dalam doc.js. Nah, ini kodenya. Ini kita hapus saja teman-teman. Kita ganti yang di sini. Kita copy saja. Berikutnya berikan kode di bawah ini untuk constant x. Nah, ini kita ganti, kita copy saja. Selanjutnya coba kita baca arahannya. Tulis ulang dengan menggunakan Redline question. Nah, ini kita hapus juga. Kita ganti dengan kode yang ada di sebelah kiri. Dan jangan lupa di akhirnya selalu kita tambahkan titik koma. Nah, jawabannya bisa kita ketik nama Anda. Nah, di sini namanya kita ikutin yang di progresnya saja teman-teman. Ras Anda Chihuahua. Nah, nanti hasilnya seperti ini. Bisa kita kirimkan saja teman-teman. Kita ketik lagi. Baik teman-teman, pembelajaran JavaScript Studio 5 sudah berakhir. Semoga bermanfaat teman-teman. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.